Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Asriani. Di sini saya ingin memaparkan jawaban ujian komprehensif kependidikan. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan secara epistemologi, yaitu secara taklim, tarbiyah, takdib, dan kaitannya dengan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jawabannya yaitu secara taklim, pendidikan adalah proses yang terus-menerus yang diusahakan manusia sejak lahir untuk melakukan pembinaan pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan pengembangan amanah. Secara taklim hanya mencakup kognitif saja dan tidak menyentuh aspek afektif dan psikomotorik. Kemudian secara tarbiyah, pendidikan adalah mengasuh, membina, mengembangkan, memelihara, serta menjadi kematangan bagi suatu objek. Kemudian secara takdib, pendidikan itu adalah suatu pengajaran, yaitu di mana kita mengajarkan sopan santun kepada objek, yaitu anak-anak. Yaitu proses pendidikan yang diorientasikan pada pembinaan dan pengembangan karakter. Kemudian kaitannya dengan kognitif, afektif, dan psikomotorik, yaitu dalam taklim titik tekannya pada transformasi kognitif, dan pada takdib titik tekannya pada transformasi afektif, dan pada tarbiyah titik tekannya pada transformasi psikomotorik. Kemudian yang kedua yaitu konsep fitrah dan nativisme, dan sebutkan perbedaan dan kesamaan pada konsep tersebut dalam perkembangan manusia. Jawabannya yaitu fitrah adalah tauhid yang berupa agama yang lurus, baik dan tidak berubah, di mana Allah telah menganugerahkan potensi tauhid tersebut kepada seluruh manusia sejak lahirnya. Kemudian nativisme adalah pandangan bahwa keterampilan ataupun kemampuan tertentu bersifat alamiah atau sudah tertanam pada otak manusia sejak lahir. Kemudian perbedaannya yaitu peniadaan faktor eksternal sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Kemudian jika persamaan dua konsep tersebut yaitu sama-sama menyatakan manusia dapat mengembangkan dirinya, dan sama-sama menyatakan bahwa potensi atau bakat bawaan manusia itu merupakan faktor penting pengembangan manusia. Kemudian nomor 4 yaitu pengertian kebebasan dan keterpaksaan dalam perspektif pendidikan dan dalam perspektif pendidikan Islam. Dalam perspektif pendidikan, kebebasan adalah merupakan dasar dari pendidikan pembebasan. Pendidikan pembebasan adalah pendidikan yang mampu menumbuhkan secara humanis dan mampu mengembalikan tujuan pendidikan, yaitu sebagai alat untuk memanusiakan manusia. Kemudian keterpaksaan dalam perspektif pendidikan yaitu bukan sekedar proses transmisi pengetahuan dari seseorang kepada yang lainnya, di mana pendidikan semacam itu tidak lebih dari upaya doktrinasi dogma-dogma yang mengarah pada keterpaksaan kesadaran. Kemudian kebebasan dalam perspektif pendidikan Islam yaitu bebas berpikir dan mengemukakan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, meliputi hak memilih pemimpin, hak mengawasi dan mengontrol pemerintah, dan kebebasan ekonomi. Kemudian keterpaksaan dalam perspektif pendidikan Islam yaitu terpaksa dalam artian ketidakbebasan manusia secara lahir dan batin dalam melakukan
tindakan sesuai dengan kemauannya sendiri. Dengan kata lain, yaitu apa yang dilakukan oleh manusia yang telah dituliskan oleh Tuhan, dan manusia tidak memiliki wewenang untuk merubahnya. Kemudian nomor 8 yaitu pengertian reformasi dan transformasi pendidikan, dan sebutkan objek dari reformasi pendidikan tersebut. Yang pertama yaitu reformasi pendidikan adalah upaya perbaikan pada bidang pendidikan, yaitu perubahan radikal yang ada dalam suatu instansi pendidikan yang berada dalam naungan suatu negara kebangsaan. Kemudian transformasi pendidikan adalah perubahan yang dilakukan manusia dalam mempelajari dan mengembangkan kehidupan selama waktu hidupnya. Kemudian contoh objek reformasi yaitu pembaruan kurikulum, pembaruan pola masa studi, dan lainnya. Kemudian nomor 9 yaitu pengertian gezak ataupun kewibawaan dan jenis-jenis gezak tersebut. Gezak adalah salah satu syarat yang harus ada pada pendidik dan pendidikan untuk membawa anak didik kepada kedewasaan. Maka kewibawaan itu adalah salah satu alat kependidikan. Gezak itu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama gezak ataupun kewibawaan pemimpin atau kepala, yaitu seperti kewibawaan pemimpin organisasi, baik organisasi politik maupun organisasi massa, ataupun kewibawaan kepala kantor ataupun kepala sekolah. Kemudian yang kedua, kewibawaan keistimewaan, yaitu seperti kewibawaan seseorang mempunyai kelebihan ataupun keunggulan di bidang tertentu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.